Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sadala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Astagfirullahaladzim. Rabbana hab lana minas sholihin. Untuk Bapak, Ibu, teman-teman, anak cucu bangsa dimanapun berada, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah bahwa pagi ini kita masih diberikan kesempatan udara yang segar. Ini tadi izin tidak ngaji bersama-sama ini. Jalan-jalan cari udara segar, dan kemudian ini merekam untuk pesan untuk anak cucu bangsa dimanapun berada. Teman-teman semuanya, Allah menguji kita masing-masing dalam situasi kondisi yang berbeda-beda, ya. Allahu Akbar. Ujian senang, ujian sedih, ujian karunia, ujian musibah, dua-duanya sama saja katanya. Apakah menghasilkan kita makin dekat pada Allah atau kebalikannya? Tentu kita semuanya ingin lulus dari ujian Allah, kita ingin dekat pada Allah. Bolak-balik saya mengingatkan, apabila saya bersama istri bikin soal ujian, saya pada paginya keliru bawa soal ujiannya. Saya bawa soalnya Bu Yani, soal mahasiswa kedokteran di depan anak-anak sipil. Tentu kita nggak mungkin, dan anak-anaknya juga nggak mau diberi soal ujian. Mau tidak mau, tapi nggak mungkin bagi saya memberikan soal ujian kedokteran. Anak-anak hari ini ada di mahasiswa, hari ini saya keliru bawa soal ujian Bu Yani di Fakultas Kedokteran, keliru terbawa oleh saya, dan Bu Yani bawa soal sipil gitu. Nggak mungkin saya berikan soal ujian kepada mahasiswa sipil dengan soal-soal ujian kedokteran. Itu manusia. Lah Allah pasti nggak keliru. Allah pasti tidak keliru memberikan soal ujian tadi. Marilah kita nikmati indahnya perjuangan ini sesuai situasi kondisi masing-masing, pribadi masing-masing, pasangan suami istri masing-masing, keluarga masing-masing, komunitas lingkungan masing-masing, yayasan sekolah masing-masing, ya, kantor masing-masing, dan Indonesia kita. Ya, saya akan fokus ke Indonesia kita. Baik, tapi memang Indonesia itu terdiri dari keluarga muda sekarang nih ya. Sasaran saya adalah sasaran teman-teman keluarga muda ya. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Mudah-mudahan kita semua, rekan-rekan, adik-adik, jadi pribadi yang mutmainah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bisa berkontribusi pada bangsa yang badatun thayyibatun warbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, poin berikutnya saya ingin sedikit agak melo gitu. Kemarin teman saya di waktu mendirikan sekolah Ibnu Sina, Profesor Abbas dari UPI telah kembali kepada Allah. Kemarin pagi dimakamkan. Rabbana hab lana minas sholihin. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 November 2020. Saya jadi melo karena Masya Allah, ini jangan-jangan kalau nanti malam saya meninggal, apa dong yang bisa saya tinggalkan untuk anak cucu bangsa ini, untuk leave legacy, dan apa juga yang bisa saya bawa gitu. Nah, saya ingin membawa, tentunya kita semuanya ingin mendapatkan hadiah husnul khotimah, ingin diluaskan alam kuburnya. Demikian juga kita doa untuk Pak Abbas, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
yang sudah diluaskan alam kuburnya, kita juga kita harap nanti dapatkan diluaskan alam kuburnya. Dan Allahu Akbar, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam Jannatun Na'im bersama orang-orang soleh ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kontribusi pada bangsa, teman-teman. Saya dari orang sipil air dan saya mengenal tahapan pekerjaan itu pakai SITLACOM, survei, investigasi, desain, line acquisition, construction, operation, maintenance. Ya, nah, saya mengusulkan ada tambahan SITDLACOM, edukasi. Nah, ini edukasi ini penting bagi komunitas, bagi seluruh anak bangsa. Jadi kalau kita bicara bangsa, biasanya kendalanya pada bagaimana di politiknya. Alhamdulillah negara kita sekarang ini relatif stabil, walaupun tetap harus semakin memahami bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Nah, edukasi tadi penting karena sampai ketika apabila critical mass tercapai, maka kita akan bisa jadi dewasa bersama-sama. Baru saja Amerika dan masih proses pemilu ya, yang gegap gempita juga, menakutkan juga, tapi alhamdulillah ada titik-titik terang di sana. Kita ingin Indonesia terus membangun diri sampai critical mass anak bangsanya paham tentang edukasi, publik edukasi, tentang publikasi itu macam-macam jadinya. Publikasi dari sekedar matematik, fisika, kimia, sampai pendidikan karakter, sampai pendidikan Epolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, Epolek Sosbud Hankam, pertahanan keamanan, perlu kita pahami semuanya agar kita kemudian dari berbagai sisi tadi kita bisa memahami dan membangun bangsa ini. Rabbana ablana minasalin. Ya. Jadi kalau tadi politik itu adalah war without blood. Jadi benar-benar bang situasinya pasti panas gitu karena war gitu. Kita kemarin saya baru melihat itu pegulat dari Habib ya yang menang rekor tidak terkalahkan, tadinya pengen 30 kali menangnya, tapi bapaknya meninggal setahun sebelumnya, maka pertindangan terakhir yang ke-29 itu diminta ibunya lah penandingan terakhir gitu. Habibnya patuh gitu. Agak aneh itu bagi orang-orang lain, aneh gitu. Ini sudah menjadi pegulat levelnya internasional gitu, tapi diminta ibunya berhenti bergulat, berhenti dia gitu. Jadi Habib seorang muslim pegulat dan akhirnya berhenti pada kemenangan yang ke-29 yang terakhir. 29 menang tidak terhentikan. Ini war without blood tetap harus diniatkan bagian dari ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tadi kemudian ikhlas gitu. Tawakaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Gitu. Rabbana ablana minasalin. Itu enggak gampang nih. Itu dari kemana nih si Pak Agung mau kemana nih? Ya, dengan Epolek Sosbud Hankam, bagi yang kita semua sudah sepakat adanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bagi yang Muslim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jangan ragu. Itu memang itulah kesepakatan bangsa yang sudah dibuat. Gitu. Nah, langkah berikutnya bang, tadi contoh yang luar biasa PR. Jadi contoh untuk seluruh anak bangsa dengan sesuai bidangnya masing-masing lah gitu ya. Kecil harapan saya untuk menjadi profesor, ya udah dokter itulah, jadi inilah contoh yang bisa diberikan gitu. Nah, teman saya dulu SD ada yang tidak meneruskan ke SMP, ya udah kalau dia masih saya ketemu ya apa yang bisa kita lakukan masing-masing. SD, SMP, pendidikan, SMA, sudah ITB gitu loh gitu. Itu kan sombongnya, itu ya nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Bisa S1 lulus ya alhamdulillah, bisa teruskan S2 syukur gitu. Bisa S3 alhamdulillah ya. Sampai kemudian alhamdulillah kita punya banyak profesor, tapi harus bersama-sama kita sadar bahwa bangsa ini nggak bisa dibangun oleh hanya sekelompok orang aja, bahkan elit politik saja nggak bisa.
Harus seluruh anak bangsa ini critical mass tercapai berapa? 60, 70, 80% paham gitu. 70% ya paham gitu. Barulah kita bisa bikin kesepakatan yang keren gitu. Ya. Gimana sih ceritanya? Ya, Rabbana balana minasolin. Ya kalau kita sudah memahami ketika bahwa politik adalah war without blood, maka memang pasti ketika lagi perang politik tadi habis-habisan. Kadang-kadang sampai curang, nah itu yang nggak boleh. Sebagai muslim nggak boleh dong, curang, bohong nggak boleh gitu. Nah, iya dah sabar terus gitu. Sampai kemudian 500 tahun, 5 generasi, nah kita semuanya critical mass tercapai dan kemudian kita bisa menunjukkan akhlakul karimahnya berdasarkan akidah Islamnya dan kesepakatan, tentunya kesepakatan bangsa yang udah janji Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi pegangan utamanya gitu. Seperti Rasulullah ketika perjanjian Hudaybiyah, ya harusnya bisa masuk ke Mekah, tapi ya dah kita tahun depan aja lah. Para sahabat marah. Jadi contohnya siapa? Rasulullah SAW. Allahu Akbar, kalau baca sejarahnya luar biasa. Allahu Akbar, keren ya, keren. Udah contoh yang paling utama Rasulullah SAW. Dan para nabi semua ya, kemarin ada khutbah di sini Darussalam. Nabi Rasul yang sekitar ratusan tapi yang tertulis 25, tapi Nabi Muhammad termasuk yang ulul ismi ya. Karena memang seluruh umat nanti memerlukan Nabi terakhir Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat. Allahu Akbar. Nah, Rasulullah ini jadi Al-Amin ini, kita akan memperbaiki Ka'bah gitu. Itu sebelum jadi Rasul, sebelum jadi Nabi, itu akan angkat batu Hajar Aswad tadi ya, kemudian dengan akhlakul karimah, akhlak yang luar biasa indahnya, gimana caranya supaya menyatukan seluruh anak bangsa menyatukan seluruh ya suku-suku di Arab. Maka oke, ambil kain, kita angkat bersama-sama semuanya pegang ujungnya, semuanya pegang. Masya Allah, just little trick itu, tapi luar biasa. Nah, little trick itulah yang diperlukan para politisi untuk ngajak semua anak cucu bangsa ini untuk bergerak bersama bangun bangsa ini. Memang kemudian harus diterima bahwa ideologinya berbeda. Nah, ideologinya itu terakhirnya diadarkan pada Pancasila, tapi cabang-cabangnya boleh dong berbeda. Ada ideologi Islam, ada ideologi nasionalis, ada ideologi apa ya. Walaupun jangan banyak-banyak karena pusing nanti ngurusnya gitu kan. Sebaiknya nanti menyatu menjadi 3, 2 terlalu kecil ya, terlalu ini konfrontif, bener itu bahaya ini. Ya, Amerika cukup membahayakan ini ya, jadi cuma 2 gitu. Memang kemudian kalau di thresholdnya dinaikkan gitu tinggal 2 gitu kan, 2, 3 gitu. Nah kalau bisa kayaknya sih 3 lah, enak tuh 3 itu. 3 dulu pernah di Orde Baru pernah dibuat itu 3 ya, tapi memang Orde Baru sistem ininya tapi nggak selesai karena korupsi ya. Nah, korupsi, integritas, kejujuran yang harus utama dibuat gitu. Ya, sistemnya bagus tapi korupsinya nggak tertahan, keluarga ya. Ya, ingat, keluarga menjadi masalah, tidak bisa terurus oleh para elit-elit politik tadi, maka keluarganya yang berebut untuk mendapatkan kue pembangunan, padahal enggak. Yang kita perebutkan adalah fastabiqul khairat, adalah amal soleh, bukan kuenya itu, amal soleh yang sampai pada Allah. Dan amal soleh yang sampai pada Allah adalah yang keikhlasan yang puncak, bukan kita mendapatkan, kita memberikan, berkorban, being willing to sacrifice, willing to contribute gitu. Jadi terlalu kecil kalau kita hanya mengharapkan apa proyek gitu. No man, no gitu. Saya berhenti proyek. Ya, setelah paham bahwa proyek kayak gitu, tentu tetap aja kalau bisa ada yang tetap proyek karena perlu ada orang di lapangan ya. Tapi sadar bahwa mendapatkan proyek yang utama adalah proyek akhirat, dunia akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang utama sananya. Memang untuk bisa mendapatkan akhirat yang baik, dunianya juga baik. Dunia baik itu bukan berarti proyeknya banyak, rumahnya banyak, enggak. Dunianya sholatnya baik, amal solehnya banyak. Nah, itu kelengkapan saja gitu. Seandainya bikin pesantren gitu, bukan rumah paling mewah dia, enggak. Yang mewah pesantrennya, kiainya duduk di sudutnya gitu. Ya, di sudut komplek pesantren gitu. Nah, biar si anak-anaknya berkembang sana, bukan raja.
Kalau raja itu senternya kerajaan, bajunya raja mewah gemerlap enggak. Tapi pesantren kiainya sederhana, makan memberikan contoh yang sederhana, makan sederhana, yang ada dimakan bersama, maka kemudian seluruh anak-anak cucunya, si santri-santrinya akan sederhana juga. Gitu. Tapi kalau pimpinannya jadi raja, mewah, semuanya pasti hancur, gak akan lama itu. Raja pasti hancur. Nah, pesantren tadi terus harus tumbuh kembangkan terus, itu Masya Allah, Rabbana ablana min asalin, agar menumbuhkan karakter berkorban, ya. Percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini yang muslim tadi, dan ingat kesepakatan bersama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dan perwakilan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia ini bersama-sama diwujudkan. Itu saya kira seluruh agama akan sepakat itu. Nah, yang nggak sepakat komunis harus dihentikan, diedukasi, diedukasi. Edukasi itu hanya bisa dengan kesadaran, dengan berperilaku baik. Kita terima kembali, dan udah selesai itu masalahnya. LGBT juga kita edukasi, kita terima sama-sama untuk konsentrasi dalam ideologi bangsa Pancasila dengan cabang-cabangnya tentu boleh, karena kemerdekaan itu harus ada. Oke, jadi kita bicara tentang ideologi. Ideologi tetap harus kita bangun bersama-sama. Itulah yang masih bolong sehingga kadang-kadang gerak sana sini. Nah, bersama-sama dengan ideologi tadi, yang terlalu kanan seret ke tengah itu, yang ke kiri ya seret ke tengah itu, ajak maksudnya diskusi, diskusi, ayo ke tengah ini kita yang penting bangun bangsa. Apa contoh bangun bangsa? Inilah kalau saya orang sipil air, jangan sampai kebanjiran, banjir bandang, kekurangan air, gitu. Air dikasih cukup, air minum cukup, air gratis lah gitu, Masya Allah. Kapan air gratis ya? Allahu Akbar. Air karunia Allah di komplek ini, di Bumi Asri ini. Saya pindah ke sini tahun 95 bersama anak, akhirnya anaknya namanya Ibnu Sina karena mendidikan sekolah Ibnu di sana, Ibnu Sina di sana. Ketika itu mata air tuh besar, banyak gitu. Bahkan sebelumnya 24 jam itu ngalir terus. Kita nggak perlu pakai toren, nggak perlu pakai tandon, karena selalu ngalir airnya gitu ya, 24 jam bisa. Nah, sekarang karena tumbuh banyak komplek minta air, dibuatkan 20 sumuran di sana, dan mata air semakin berkurang gitu. Nah, kita hanya ngalir sekarang setengah jam pagi, setengah jam sore 2 kali, itu pun cukup. Jadi kalau air itu dibagi, karena air itu rahmat Allah, dibagi itu akan cukup kita. Tapi kalau enggak, ini punya komplek gitu kan, ini gue yang beli gitu kan, lu beli naona gitu kan, ini air Allah gitu kan, maka akan barokah gitu, kelebihan air barokah untuk semuanya. Rabbana ablana min asalin. Nah, tentu memang hutan di hulu harus dibesarkan lagi. Oke, dibuatlah situ-situ, embung-embung, rainwater harvesting, tandon-tandon di setiap rumah tadi. Sehingga air tidak banjir ke bawah dan menjadi recharging air tanah, sehingga mata air masih keluar gitu. Ini edukasi bersama. Sampah juga gitu, sampah aja lah kita recycling, kita pilah-pilah gitu. Seperti di asrama ITB yang sudah kita upayakan bersama, kita pilah-pilah sedemikian sehingga menjadi Rabbana ablana min asalin, menjadi sampah yang bermanfaat. Itu saya jadi ingat ini, saya bawa kantong asrama sisa sebelumnya, mohon maaf izin ya. Ya, ini seperti ini. Ya, ini atau asrama ini, dari asrama untuk Indonesia, ya dari kampung-kampung untuk Indonesia. Ini kontribusi perguruan tinggi ya, yang benar gitu kan, yang benar gitu. Ya, dengan karakter tanggung jawab, disiplin, dan peduli. Tanggung jawab pertama apa untuk anak TPB, lulus TPB-nya gitu. IPK-nya cukup dong, lulus TPB terus tanggung jawab. Nah, kemudian peduli, ya, disiplin dirinya sendiri, kemudian peduli pada teman-temannya supaya bersama-sama bahagia terus ya. Jadi kita memang karakter baru bisa ini dulu,
Dan nanti berkembang menjadi karakternya berapa? Ada 34 karakter gitu. Ya, di Gallup Strength Finder 34 karakter sananya, kemudian MBTI 16 karakter, ada temubakat.com, ada DISC 4 karakter. Ya, perlu kita buat karakter ini. Kenapa itu karakter itu terbentuk ketemu pada seseorang? Dia akan menikmati indahnya perjuangan tadi. Kenapa? Ya karena dia sudah bergerak sesuai dengan karakternya, dan setiap orang pasti beda karakternya. Ada D, ada I, ada S, ada C, kerja sama. Tidak akan pernah ada bisa satu orang walaupun dia jadi raja bekerja sendiri akan hancur ketika keluarga akan hancur, kerjasama seluruh umat, ya, seluruh agama, seluruh anak bangsa, suku bangsa ini kerjasama untuk membangun bangsa ini. Itu bolak-balik sudah saya sampaikan itu ya, gitu. Ya, dari asrama untuk Indonesia, ini tetap nyambung di sini dulu. Nah, di dalamnya kebetulan sengaja tadi mau bicara apa saya bawa ini. Yang kedua ini kawan-kawan dari LTPB, Pak Ahmaduddin, Bu Lulu, ya, kami di asrama itu bersama Pak Dadan, Pak Bapak yang lain, Pak Usna, Pak Sigit, Pak Saiful, siapa lagi ya di asrama? Yang asrama banyak kawan-kawan ini. Ya, kita ingat semangat asrama ini, asrama Indonesia. Dan ini strategi menjadi pribadi yang sukses di kampus. Strategi menjadi pribadi yang sukses di kampus. SMP, strategi menjadi pribadi yang sukses di kampus. SS3, strategi sukses di kampus. Strategi menjadi pribadi yang efektif. Ya kan, ini dia nih. Ini keren yang kayak gini, aduh, kita jalankan terus untuk bikin karakter. Nah, untuk bisa bikin karakter tadi memang harus merdeka. Nggak bisa mau di akabri sekalipun memang patuh sana, tapi harus diberikan kemerdekaan, ada ruang lingkup sendiri. Merdeka tadi harus ada. Nah, apalagi mahasiswa jelas harus kemerdekaan itu yang utama. Bebas, merdeka, barulah keluar kreativitas, inovasinya. Maka baru belajar sains, teknologi, seni, manajemen itu tidak sekedar untuk mencari uang, tapi akan kalau saya selesai uang apa dong? Enggak. Ya, harus sampai dengan amal ibadah dan kemudian sampai pada legacy, ya, meninggalkan warisan dalam bahasa Muslim husnul khotimah, seperti tadi saya sampaikan Profesor Abbas dari UPI kemarin meninggal, itu teman kami mendirikan Ibnu Sina. Jadi mau sampai profesor, sampai jenderal, sampai konglomerat kayak apa, terakhirnya meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap pribadi yang hidup akan meninggal. Balasan yang sempurna hanya dari sisi Allah. Ya. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, diberikan hadiah surga, maka itulah keberuntungan yang besar. Maka pesan saya, sekali lagi anak cucu, di seluruh level masing-masing, yang jadi guru TK, SD, SMP, SMA, ya, titip anak cucu kami, anak cucu kita semuanya, agar menemukan karakternya sejak kecil. Permainan sejak kecil itu sudah menumbuhkan kebebasan dan eksperimen dari masing-masing tadi. Allahu Akbar. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang pegang adik-adik playgroup, TK, sampai SD, bahkan SMP, SMA lanjutannya, berilah mereka kebebasan dan berilah mereka permainan, latihan organisasi sampai dia menemukan karakter dirinya dari yang sekedar 4D, ISC, atau MBTI yang 16, atau temubakat.com, atau Gallup Strength Finder yang 34, mereka sampai bisa memahami. Ya, untuk bisa pahami itu gurunya harus paham dulu, orang tuanya paham. Dan memang tidak cukup hanya di sekolah. Kalau bisa sekolah setelah TK, SD, SMP, SMA itu sudah punya asrama, seperti asrama Darul Hikam punya asrama internasional. Ya. Ini salam untuk teman-teman, ini Pak Agus yang putrinya dulu di asrama internasional Darul Hikam, Mbak Sofi jadi coach. Ini. Terima kasih, ini ilmu coachingnya. Baik, jadi ayolah kita bangun bangsa ini bersama-sama. Dengan pertama, tentu kita bebas memilih apa yang kita yakini, ya, agama samawi,
dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah pada hakikatnya keseluruhan satu agama. Dan kita saling paham ya, di dalam agama Islam juga sedikit ada ranting-ranting yang berbeda, biar masing-masing sesuai komunitasnya. Ya, kita bentuk community behavior bersama-sama, ada organizational behavior bersama-sama. Kita gunakan teori-teori theory of planned behavior. Kita temukan itu semuanya sehingga masing-masing bisa menemukan karakternya, behavior pribadi, keluarga, behavior dalam komunitas. Demikian sehingga kemudian bisa kontribusi ya pada lingkungan, pada bangsa ini. Ipolexos but hamkam. Ideologi tadi dah Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Polek ideologi politik kita memahami bahwa memang kesepakatan harus dari DPR. Nah, kalau ingin produk politiknya bagus, peraturan perundang-undang bagus, ya kita harus ikut partisipasi politik. Lihat Amerika, bangkit semua gitu. Tadinya partisipasi itu aja di bawah 50%, 40%. Tapi begitu ada masalah, bangkit semua orang Amerika untuk voting ini. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi masalah ini. Ini bahaya sekali karena dua ini, yang kalah bawa senjata, yang menang menari-nari, repot ini hati-hati. Tapi mudah-mudahan ya, kita doakan mudah-mudahan Muslim berperan di sana untuk meredam situasi, jadi rahmatan lil alamin. Oke, ideologi politik, ipolek ekonomi. Nah, ekonomi ini tentunya sesungguhnya yang paling utama akhirnya adalah yang mendapatkan kelebihan rezeki berkorban, membantu kepada yang kekurangan gitu. Dan memang itu diujikan oleh Allah begitu tuh. Kan sekali lagi ujian itu tidak hanya yang miskin, yang kaya juga. Ya, gitu. Jadi ujian yang sana dan pasangan-pasangan ini kemudian apakah bisa ini yang kaya mensubsidi untuk atau bersama-sama sacrifice hidup dalam sebuah komunitas untuk indahnya hidup bersama gitu. Gitu. Ada yang malu-malu minta gitu, ada yang masih minta terbuka, nggak apa-apa gitu. Kemudian yang kaya memberikan bantuannya sana. Ipolek gitu ya. Dan disitulah maka kemudian hidup jadi tentram, nyaman gitu. Surat 13 ayat 26 itu lanjutannya sana. Itu kalau zikrillah, ingat pada Allah, dalam rangka ingat pada Allah termasuk tadi menyantuni anak orang miskin tadi. Rabbana hab lana minas sholihin. Ideologi, politik, ekonomi, sosial. Sosial itu sudah memang berbeda. Orang yang di padang pasir panas ya begitu. Orang yang di kutub sana pakai bulu-bulu, baju bulu yang tebal begitu. Kita yang di tropis seperti ini tidak bisa terhindarkan, baju berbeda-beda. Sudah, itulah budaya. Ya, rengeng-rengengnya, nyanyinya berbeda-beda. Nah, ngajinya juga berbeda-beda, langgamnya gitu ya. Tapi Al-Qur'annya sama untuk orang Muslim ya, sama gitu. Nih, saya bicara, mohon maaf, saya izin sebagai orang Muslim, itulah ketuhanan yang Maha Esa tadi ditafsirkan sebagai Muslim. Yang lain dengan agama yang lain boleh, bebas gitu. Tapi kita ketemu gimana ngurus sampah bersama, ngurus air bersama, gitu kan? Karena udah pasti kita perlu air bersama, nggak mungkin satu keluarga air sendiri-sendiri gini. Nah, kita bersama-sama ya dalam bangsa ini. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadi rangkumannya teman-teman biar nggak terlalu panjang, udah panjang juga ya, maaf kekandaku. Allahu Akbar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ingat meninggal ya, dzikir maut tadi. Maka kita pasti semuanya akan meninggal, dan kita wariskan live legacy yang paling bagus. Allah yang Maha tahu gitu. Dan meninggalkan yang terbagus adalah dengan sistem tadi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu juga bersama-sama gitu. Tadi sistem kita tinggalkan sehingga bisa baik. Nah, ini tetangga sudah mau berangkat. Ya nggak apa-apa, truknya dihidupkan. Saya kira demikian dari saya, Agung Wiono. Hari ini hari Selasa 10 November 2020. Hari pahlawan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan kasih sayang Allah SWT. Selamat menikmati indahnya perjuangan dari komunitas, dari asrama, dari rumah-rumah untuk ibadah pada Allah melalui Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Marilah kita bangun Indonesia yang adil dan makmur. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati indahnya perjuangan yang di TK, SD, SMP pegang.
dengan sebaik-baiknya, berkorban untuk membangun anak cucu bangsa. Yang mahasiswa, lebih lagi kita bangun sains, teknologi, seni, dan manajemen. Kita bangun asrama-asrama, ya, bentuknya. Kita bangun asrama-asrama dari asrama untuk Indonesia. Kita bangun karakternya dengan strategi menjadi pribadi yang efektif dan strategi sukses di kampus. Ya. Selamat menikmati indahnya perjuangan. Salam untuk teman-teman asrama, ya, Kang Arsat dan kawan-kawan. Mudah-mudahan masih terus kita sabar membangun asrama di kampus masing-masing dari asrama untuk Indonesia. Kita kapan-kapan ke Malaysia, Singapura lagi bersama adik-adik asrama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemandangannya bagus sekali, ya. Ya, ini sebelum ditutup pemandangannya bagus sekali. Ya, ini Allah menghargai sini. Ya, pemandangannya ini masih, ya, luar biasa. Ini mangga. Ya, saya jadi ingat mangga ini. Saya senang sekali mangga, tetapi saya ingat itu milik umat, ya, bukan milik saya. Jadi kalau dimusyawarahkan, dibagi-bagi, ayo gitu. Tapi kalau ada yang jatuh untuk saya ambil, saya makan, enggak deh gitu. Biarlah untuk orang-orang lain. Jadi saya tidak, ini mangga. Ya, gitu. Mangga milik umat, milik bersama-sama. Ya, ini Masjid Darussalam. Ya, ini Badung Selatan. Ya. Ini bunga-bunga bagus. Gitu. Ya. Rabbana hab lana minas solihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru isbiru wasabiru warabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Maaf, nambah lagi. Jadi musuh kita sungguhnya adalah setan, bukan partai lain, bukan orang lain, ya, bukan pebisnis lain. Musuh kita itu setan. Ya, marilah kita masuk dalam Islam sakafah, kita minta tolong pada Allah, dan kita lawan iblis yang masuk dalam diri kita. Kita bantu teman kita tidak kemasukan iblis, dan kita hidup bersama-sama. Emang kalau sudah kemasukan iblis susah, maka kita sadarkan kita pasti ingin bersama, hidup bersama. Gitu ya, sehingga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah, kampung negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, ditutup ya.